semuanya, perkenalkan nama aku Ayla Nasir Putri Ivanka, kalian bisa panggil Ila, dengan NPM 254100017 dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Slamet Riyadi. Kalian ada yang bingung gak sih? Gimana caranya buat menjalin hubungan dengan orang dengan baik dan juga benar? Emangnya menjalin hubungan ada baik dan juga benarnya ya? Kalian mau tahu? Langsung aja ikutin videoku sampai selesai ya. Oke, jadi hari ini aku bakalan ngasih tahu kalian tentang pentingnya komunikasi untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, kenapa sih sebenarnya aku tuh pengen banget buat ngejelasin materi ini ke kalian? Karena menurutku masih banyak banget orang yang bingung, atau mungkin kalian yang masih bingung gimana sih caranya untuk menjalin hubungan dengan orang-orang sekitar atau bahkan orang random dengan baik sehingga bisa diterima oleh mereka dengan baik juga. Dan semoga materi ini juga bisa buat kalian lebih aware untuk menjalin hubungan dengan orang, karena siapa tahu orang-orang yang ada di sekitar kita atau bahkan orang random bisa sakit hati loh sama cara berkomunikasi kita. Jadi yuk langsung aja ikutin aku ke step pertama. Nah, asal kalian tahu nih teman-teman, ternyata komunikasi itu adalah salah satu fondasi utama buat kalian yang mau menjalin hubungan. Kenapa sih kayak gitu? Karena yang pertama, kalian bisa untuk mencegah kesalahpahaman, dan yang kedua, kalian bisa membuat kebersamaan semakin terasa. Nah, tapi komunikasi yang dilakukan harus jujur dan juga terbuka ya. Kalau misalkan kalian melakukan komunikasi yang buruk atau bahkan menyakiti hati orang lain, itu sama saja. Jadi kalian harus belajar terbuka dan juga jujur kepada orang sekitar. Oke, aku bakalan ngasih tau kalian apa sih peran krusial atau peran pentingnya bahwa komunikasi itu memang fondasi utama dalam menjalin hubungan dengan orang. Dan juga aku bakalan ngasih tau kalian sedikit-sedikit tips and trick dari aku menjalin hubungan dengan orang tuh baik dan tanpa menyakiti perasaan mereka. Let's go! Oke, jadi yang pertama adalah membangun kepercayaan. Kayak yang tadi aku bilang, membangun kepercayaan sama orang itu harus diawali dengan komunikasi yang baik. Gimana sih caranya berkomunikasi dengan baik? Kalian harus berkomunikasi dengan cara terbuka dan juga jujur. Berbicara dengan jujur dan juga terbuka itu bisa menarik orang lain atau orang random atau bahkan orang yang ada di sekitar kalian itu bisa lebih percaya atau menyepelekan kalian. Kalian juga harusnya sadar dong, sekalinya kalian berbohong atau sekalinya kalian tertutup sama orang lain tuh jadi menghindar, orang lain jadi tidak suka berbicara atau berkomunikasi dengan kalian. Jadi menurutku fondasi utama atau bahkan peran yang sangat amat penting dalam berkomunikasi adalah terbuka dan juga jujur. Nah, peran krusial yang kedua adalah mencegah dan juga mengatasi konflik. Nah, kayak yang tadi aku jelasin juga nih, kalau misalkan menjalin hubungan itu atau menjalin kepercayaan itu bisa untuk mencegah dan juga mengurangi konflik atau bahkan tidak ada sama sekali konflik dengan orang lain. Asumsi yang salah, dari sakit hati dengan omongan orang lain itu bisa menyebabkan konflik. Jadi, kalian bisa nih berkomunikasi dengan baik dengan cara menjelaskan atau meminta maaf. Itu pun bisa untuk mengurangi konflik kalian dengan orang lain. Sehingga itu tadi, kalian bisa untuk menjalin hubungan lebih erat karena konfliknya telah terkurangi, atau bahkan kalian bisa mencegah konflik dengan orang yang ada di sekitar kalian. Nah, selanjutnya adalah mempererat ikatan. Nah, maksud dari mempererat ikatan di sini adalah kalian bukan mendengarkan hanya sekedar memberi kabar atau basa-basi, tapi kalian bisa melangkah lebih maju lagi untuk mendengarkan cerita mereka dengan rasa empati atau bahkan bercerita tentang diri kalian sendiri. Jadi orang yang kalian lagi jalin hubungan ini merasa bahwa kalian tuh punya kepercayaan juga ke dia, jadi dia pun percaya dengan kita untuk bercerita lebih lanjut. Nah, jadi kalian sekarang udah tahu kan apa sih sebenarnya pentingnya komunikasi untuk menjalin hubungan? Nah, kalau misalkan kalian udah tahu kayak yang tadi aku jelasin, jangan lupa untuk diterapkan juga ya. Jadi kalau sekiranya video ini membantu kalian, jangan lupa like ya video ini. Terima kasih semuanya, bye bye, see you next time.